Tuhan ku ada sampai hari ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu stay untuk tetap menyaksikan untuk YouTube online kita. Dan saudara-saudara selalu diberkati Tuhan lewat tayangan-tayangan yang selalu ditayangkan, sangat membangun iman percaya kita. Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacitalah, sekali lagi ku katakan bersukacita. Jadi saudara yang hari ini dalam duka cita jangan khawatir, yang sedang dalam keadaan susah jangan takut, karena Tuhan menyertai kita semuanya. Percayalah Tuhan tidak pernah memberikan satu hambatan yang berarti buat hidup saudara. Artinya apa? Segala sesuatu dapat kau hadapi, ya. Kekuatan-kekuatan saudara yang sudah miliki akan menjadi satu kekuatan penuh semua karena Tuhan. Oleh karena itu bangkitkan hidupmu, semangatkan hidupmu, karena dari dirimu lah yang memancarkan kemenangan dan kekuatan. Saksikan terus dalam video online kita, YouTube kita, GSJ Cendrawasih, dan tetaplah kuat. Kalau saudara belum berjemaat, kami undang untuk datang dalam ibadah onsite kita. Di lain kesempatan kita boleh berjumpa terus di dalam hadirat Tuhan. Tetap menjadi berkat. Haleluya. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di rumah. Kita mengucap syukur pagi hari ini Tuhan masih menjaga kita semua. Bahkan Tuhan memberi awal yang baru di bulan Oktober ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu pasti bangun pagi, semangat. Hari ini saya mau memuji Tuhan. Betul Bapak Ibu yang di rumah? Nah, jika engkau hari ini ingin memuji Tuhan, mari bersama-sama dengan kami pagi hari ini di ibadah online GSJ Cendrawasih. Di awal bulan ini kita beri pujian yang terbaik buat Tuhan. Yang percaya kita mau katakan haleluya. Boleh katakan ke kiri kananmu yang di rumah, bilang awal bulan ini Tuhan mengasihimu. Wow, awal bulan ini Tuhan mengasihimu. Karena kita tahu di bumi di surga hanya nama Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan. Amin. Mari kita memuji Tuhan sama-sama. Kuduslah namamu Tuhan. Lebih lagi. Hey! Di surga dan segala yang ada, katakan sujud dan menyembah di hadapanmu alam semesta, langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Kuduslah Tuhan, kuduslah, suci, benar Tuhan, Kau suci, oh, sekali lagi, come on. Allah yang kudus, Allah yang suci, Tuhan kita Yesus namanya, amin. Mari Bapak Ibu, lebih seru lagi memuji Tuhan. Hey, di bumi di surga, di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapanmu, hanya Allah kami saja. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Angkat tanganmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, kuduslah Kau Tuhan, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sama-sama katakan suci, 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 sucilah
Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu Tuhan. Surga dan bumi pun bersorak Merayakan-Mu, nyanyikan pujian kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan, suci. Sucilah Tuhan. Kudus, kudus Kau Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan. Oh, Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sama-sama katakan, sucilah Tuhan. Lebih keras lagi, sucilah Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang kudus. Amin Bapak Ibu. Amin. Allah kita kudus, Allah kita suci, dan Allah kita peduli dengan kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu. Kita mengucap syukur sungguh bahwa kita diberi kesempatan Tuhan memasuki Oktober. Saya tahu tahun 2020 bukan tahun yang mudah. Diawali di awal tahun dengan banjir yang besar, mungkin Bapak Ibu ingat. Banyak hal terjadi di tahun 2020, bencana, bahkan sekarang yang masih berlangsung virus. Tapi di dalam segala sesuatu lihatlah, dari awal tahun Januari sampai sekarang di awal Oktober, Tuhan masih menyertai seluruh umatnya. Amin. Tuhan masih memelihara kita semua. Tuhan masih melindungi kita semua. Bapak Ibu, pagi hari ini kita bisa berdiri beribadah online walaupun dalam keadaan yang terbatas. Tuhan memberi cara agar kita tetap bisa dekat dengan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Jadi percayalah oleh setiap rancangan Tuhan. Percayalah semua rencana Tuhan dan janji Tuhan. Pagi hari ini mari kita ambil waktu. Kita mau kenal hati Bapa kita. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi percaya dan mengenal hatinya. Kami datang Tuhan. Kami masuk ke dalam ruang-Mu Tuhan. Masuk di dalam hadirat-Mu Bapa. Mencari wajah-Mu. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Benar Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi kami masuk ke dalam rumah-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa.
karena kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh alami kebaikan-kebaikan Tuhan. Sikabaya rabalaba syanda rabalaba kasikiria rabalaba syanda. Haleluya. Ya rabasikiri ya rabasikiri ya rabasyanda. Haleluya, haleluya. Engkau yang kudus, Engkau yang kudus, ya Tuhan, namamu yang kudus, namamu yang besar. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap terus menyembah-Mu Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Kerinduan kami untuk kami tetap terus ada bersama dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan lepaskan dalam diri kami untuk kami memiliki pengampunan yang begitu besar. Sebab tanpa pengampunan kami tidak akan pernah melihat Engkau. Tanpa pengampunan kami tidak akan pernah bisa menjumpai Engkau. Bahkan kerajaan surga pun tidak akan dapat kami kunjungi. Karena kami tidak memiliki pengampunan. Firman-Mu mengajar kepada kami Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang berdampak. Biarlah dampak-dampak dalam setiap proses kehidupan kami yang ada dalam diri kami boleh diubahkan. Oleh karena itu kami buka hati kami untuk dengar firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu akan mengajar kami, mendidik kami, dan akan membuat kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kiranya boleh menjadi berkat buat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah menaikkan puji-pujian yang luar biasa. Kiranya kita selalu tetap memuji. Walau saudara ada di rumah tetap memuji. Meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan suka untuk dipuji saudara. Nah tema kita pada hari ini bicara tentang mengampuni. Saudara-saudara kenapa kita harus mengampuni? Pertanyaannya kenapa? Loh kadang kita gak pernah tahu apa yang kita lakukan loh saudara. Kita gak pernah tahu bagaimana cara rasanya sakit kalau orang sudah menyakiti diri kita. Lalu mudah sekali untuk kita bisa mengampuni. Apakah mengampuni itu adalah suatu barang obral yang bisa diberikan kepada siapapun dan orang bisa menyakiti kita kapan saja dan lalu kita ampuni, selesai. Kalau saudara boleh catat, mengampuni berarti bukan melupakan kesalahan. Ya, mengampuni adalah melepaskan saudara, bukan melupakan. Kita semua pasti, siapapun pasti mengalami hal yang salah, pernah berbuat salah dengan siapapun. Coba tanya kiri kanan, pernah gak bikin salah, pernah gak berbuat salah? Ayo kita lihat hari ini di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Roma pasal 6 ayat yang ke-11 sampai 12. Mari yang di rumah baca dengan jelas. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara-saudara di sini jelas sendiri sudah dikatakan dengan sangat-sangat spesifik. Dikatakan apa? Kamu telah mati bagi dosa. Kita nih mati bagi dosa artinya nggak ada lagi hakmu, tidak ada lagi kesempatanmu, tidak ada lagi waktumu untuk engkau berikan, untuk engkau lakukan, untuk engkau kerjakan dosa dalam hidupmu. Artinya kita sudah harus selesai. Tetapi kadang-kadang manusia lupa saudara. Kata selesai ini berarti ada lanjutan. Ada episode seterusnya. Kita bukan cerita bersambung. Dosa bukan sebuah cerita bersambung. Yang bisa kita kapan waktu untuk kita pungut, kita ambil kembali, kita pakai lagi. No, sebenarnya tidak. Kita tidak harus menjadi orang-orang yang sedemikian. Harusnya kita adalah orang yang sudah punya kemenangan. Dan kemenangan kita adalah mutlak adanya. Artinya memang sudah selesai.
Seperti Yesus mengandung dosa kita di kayu salib, artinya kita udah selesai. Tidak ada lagi dosa keturunan yang engkau bawa. Tidak ada lagi dosa-dosa nenek moyang yang engkau tanggung. Semua sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai. Tetapi kamu hidup bagi Allah. Nah, dikasih tahu, sekarang ini kamu udah mati terhadap dosa, kamu hidupmu bagi Allah. Paulus pernah berkata bahwa hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi saudara tidak ada tawar-menawar. Lalu di situ katakan, sebab itu hendaknya dosa jangan berkuasa. Artinya nih, orang masih suka. Demen gitu dengan bikin yang namanya dosa. Demen yang namanya ini melakukan lagi masa-masa lampau. Saudara-saudara, tabiat-tabiat DNA kita dalam tubuh kita untuk berbuat dosa sangat-sangat kental saudara. Sangat-sangat bereaksi cepat sekali. Maka oleh karena itu kita harus hidup berhati-hati. Kita harus hidup mawas diri. Maka Paulus katakan kejarlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya tidak ada waktu untuk bersantai-santai ria. Tidak ada waktu untuk engkau berleha-leha. Untuk membiarkan hidupmu tanpa intim dengan Tuhan. Tanpa hubungan dengan Tuhan. Lagi di dalam tubuhmu yang fana. Jadi tubuh fana ini penuh dengan dosa. Rawan dengan dosa. Jadi dengan namanya rawan dengan dosa. Kita yang harus menjaga. Kita yang harus respon. Kita yang harus respect. Ketika ini enggak benar, kita sendiri yang harus menjadi keputusan yang kita tidak lakukan. Kita sendiri yang harus mengambil keputusan untuk tidak mengerjakan. Kita sendiri yang harus mengambil keputusan untuk kita menolak. Karena fana. Kita ini sensitif sekali untuk kita bisa berbuat dosa. Kita udah ada julukan budak dosa dahulunya. Kita ini kan dari maut, arti eklesia yang berarti keluar, kaleo memanggil. Jadi kalau kita definisikan eklesia adalah dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Jadi saudara sudah dipungut, diambil dan itu bukan cuma gratis saudara. Dibeli dengan darah yang mahal. Yesus harus turun ke dalam dunia untuk menarik, untuk mengambil, untuk merebut. Yang tadinya engkau adalah milik maut, dikembalikan milik kemuliaan. Yesus namanya yang menjadi milikmu. Amin. Nah di situ katakan lagi apa? Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Keinginan dosa, keinginan iblis adalah ya tadi. Karena engkau adalah dulu awalnya adalah penduduk mereka. Engkau awalnya adalah penghuni-penghuni mereka. Ya, mungkin saudara adalah member-member mereka. Mereka masih ingatkan sekali lagi buat saudara. Maka oleh karena itu kita harus banyak belajar. Untuk dikedepankan hidup dalam kebenaran. Ada dua hal yang hari ini saudara tengok. Jadi mati terhadap dosa atau hidup bagi Allah. Pilihan saudara. Kalau saudara mau mati terhadap dosa artinya saudara tidak boleh lagi ikut cara-cara dunia. Pikiran-pikiran dunia, pakaian-pakaian dunia. Harus saudara lepaskan. Karena apa? Karena saudara telah berpindah. Kita bukan digeser tapi berpindah. Berpindah kepada hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah adalah kemenangan, sukacita. Nah saudara kalau sudah hidup bagi Allah, artinya tidak ada tempat bagi dunia, tidak ada tempat bagi dosa untuk menguasai. Bagaimana mungkin sih saudara? Saya ingat betul almarhum Bapak Pendeta Gideon Sagaria, yang adalah papi saya. Dia pernah mengambil sebuah ilustrasi seperti ini. Ada orang yang menjual rumah, harganya murah sekali. Ya harga rumahnya jauh dari harga pasaran. Mungkin di luar harganya 200 juta, dia hanya jual 100 juta. Tapi si penjualnya bilang begini, saya jual 100 juta tapi saya minta satu paku di dalam rumah itu. Dan izinkan saya bisa menaruh apa saja suka-suka saya. Dan rumah ini hanya minta satu paku di dalam harganya beda 100 juta dengan pasaran. Si pemilik ini yang ingin membeli tanpa berpikir panjang, dia menyetujui. Yes, gak apa-apa. Anda mau taruh apa saja silakan. Anda tahu apa yang terjadi? Suatu hari kelak dia hanya taruh kantong plastik saja. Hari kedua dia taruh sedikit barang. Dan ketiga, keempat, sampai berbulan-bulan sudah dia lalui. Dan di bulan ke-10 dia taruh bangkai saudara. Karena dia berhak menaruh apa saja, si pemilik tidak boleh. Ada perjanjiannya tidak boleh menolak. Dan dia taruh bangkai tikus, dia taruh udang yang bekas dimakan dan baunya luar biasa. Nah
Nah saudara-saudara, apa ya jadinya kalau si pemilik itu membiarkan? Lama-lama gerah juga. Lama-lama dia merasa terganggu juga. Nah sama, hidup bagi Allah diganggu dengan satu paku. Tuhan, saya boleh enggak Tuhan? Hari ini saya bertobat. Tapi ada satu, saya belum lepas lu dalam video-video porno. Saya belum lepas lu dengan ngerokok. Saya belum lepas lu dengan yang namanya kehidupan dalam dosa. Saya belum lepas lu dengan yang namanya ngegosip dan berdusta dan berbohong. Saya belum lepas lu. Saya cuma mau itu aja deh Tuhan. Bisa enggak? Enggak bisa. Kita bukan keselamatan dalam negosiasi atau win-win solution. Banyak orang pengen win-win solution, artinya gini, dia masih bisa boleh begini dan begitu. Banyak orang tidak bisa mengikuti Kristus karena dia ingin win-win solution. Dia ingin main dua, dia main dua kaki, dia main dua agama. Ini agama boleh lakukan ini agama nggak boleh. Maka dia ikuti agama tertentu, yang ini boleh, yang itu boleh. Saya nggak usah sebutkan, saudara pasti paham. Nah inilah yang harus saudara ingat. Bahwa kita kalau udah mati, ya jelas mati. Kalau dia masih bisa hidup, berarti dia nggak mati saudara. Mari saudara perjelas kata mati dan hidup. Ya, nah kalau saudara masih membiarkan dosa itu menguasai hidupmu, dampaknya apa? Nih, saudara lihat. Dipenuhi hawa nafsu dunia, penuh dengan keserakahan, mementingkan diri sendiri, memenuhi kebutuhan ego tanpa peduli orang lain, tidak suka berdamai, sombong, bicaranya suka-suka sembarangan, penuh dengan konflik. Kenapa? Karena hidup masih gak mati. Hidupnya ada dalam Kristus, tapi karakter lama yang dipakai. Hidupnya dalam kemenangan tetapi gaya lama dipakai. Ketakutan, khawatir, bimbang, ngomongin orang, ya penuh dengan sungut-sungut, caci maki. Itu pakaian lama. Kalau saudara masih suka dengan pakaian lama, ngapain sudah hidup bagi Kristus? Kan bukankah kita orang munafik? Orang yang munafik begitu saudara. Dia ingin suka sana, suka sini, dia akhirnya nggak ada yang benar, nggak ada yang dia jalankan. Saudara nggak seperti itu. John Knox bilang gini saudara. Dia hidup di tahun 1510 sampai 1572, dia bilang begini. Saya tahu betapa beratnya peperangan antara kedagingan dan roh yang berada di dalam salib, penderitaan yang berat. Saat tidak ada pembelaan dari dunia, namun justru kematianlah yang tampak. Saya mengetahui keluhan kemarahan dan sungut-sungut kedagingan. Jadi dia merasa bahwa memang kalau kita mau hidup bagi Kristus harus ada harga. Saudara kalau mau ikut Tuhan gak berani bayar harga, saudara gak bisa. Saya boleh nyatakan kalau saudara hari ini melayani tidak berani bayar harga, gak bisa. Saudara mau jadi hamba Tuhan tidak berani bayar harga, gak bisa. Saudara mau jadi jemaat gak berani bayar harga, gak bisa. Seorang kepala keluarga mau jadi suami yang baik, suami imam yang benar di dalam keluarga, kalau gak berani bayar harga, tidak bisa. Orang tua ingin punya anak yang sukses, dia berani bayar harga. Kita harus saudara, kalau kita mau nyaman-nyaman saja, kita nggak akan mendapatkan hasil yang baik saudara. Kita akan mendapatkan hasil yang manis, hasil yang mutlak, hasil yang menggembirakan. Yang kita dapat adalah cuma keluh kesah. Saudara, kita nggak mau lari ke belakang saudara. Orang kalau lari pasti ke depan. Ya, ingat ya satu statement bilang begini, pengampunan itu adalah jembatan. Jadi kalau saudara hari ini tema yang kita mau sampaikan adalah tentang pengampunan. Ini gaya Kristus, ini gaya Tuhan. Engkau gak punya pengampunan, engkau bukan gaya Tuhan tapi gaya dunia. Kan tadi saya sudah katakan, engkau udah mati terhadap dosa. Hari ini engkau hidup bagi Allah. Kalau engkau mau hidup bagi Allah, cara Allah yang kita pakai. Kalau kita mau hidup bagi Allah, cara dunia yang kita pakai, cara manusia dulu yang kita pakai, kita gak bisa. Saudara harus tahu kalau kita hari ini harus belajar tentang pengampunan. Tema bulan Oktober ini kita bicara tentang bagaimana manusia yang berdampak saudara. Berdampak mengampuni, ya, mengalah, rendah hati. Dan saudara harus tahu ya kita adalah orang-orang Kristen yang harus berdampak. Jadi kalau kita berdampak ya kita lihat. Ada cara untuk kita bisa jadi berkat. Nah, ayat firman Tuhan yang saya baca hari ini coba kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8.
kasih adalah hukum utama bagi orang percaya. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Ayat ini dengan jelas sudah menyatakan Allah itu kasih. Jadi kalau engkau nggak bisa mengasihi, artinya engkau nggak mengenal Allah. No, kalau saudara hari ini ada di dalam Kristus tiap hari di gereja tapi tidak mengampuni, engkau nggak kenal Tuhan. Kita makanya jangan cuma sekedar tahu tapi mengenal. Kalau tahu itu cuma bagian luar, kalau mengenal luar dalam kita tahu. Saudara-saudara harus tahu prinsip Tuhan ketika disakiti, dia tidak membalas. Saudara akan melihat bagaimana cara Tuhan dipraktekkan. Jadi kita nggak boleh pakai praktek-praktek lagi cara manusia lama. Nah, Ulangan 6 ayat 5 sampai 9 bilang begini saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mengajar, membicarakan. Jadi saudara jangan sampai kebenaran-kebenaran firman Allah yang sudah mendidik kita, bahwa Tuhan juga pernah katakan bahwa barang siapa yang tidak mengampuni, Bapa di surga pun tidak akan pernah mau mengampuni. Saudara-saudara, tema tentang pengampunan di minggu pertama, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan tahu ini yang Tuhan rindu, ini yang Tuhan cari untuk bisa mengampuni. Bayangkan kalau kita tidak bisa mengampuni, rusak, selesai. Hidup kita gak berarti apa-apa saudara. Jadi kita harus punya satu cara yang Tuhan juga pakai, yang Tuhan juga miliki. Saudara, apa jadinya kalau waktu itu Tuhan emosi, Tuhan marah, Tuhan ngamuk karena dia mau disalib, dihabiskan semua serdadu-serdadu Romawi yang merusak mereka, yang mengganggu mereka, menghancurkan mereka, dihajar habis, bisa saja. Maka hukum kasihnya gak ada. Jadi kalau Anda mengenal Allah, maka pengampunan itu juga harus ada dalam diri kita. Kalau enggak, kamu gak mengenal dia. Jujur, kalau kamu hari ini masih punya musuh dan kamu belum bisa mengampuni, kamu gak kenal Tuhan. Kamu bilang, Bapak ngomong enak aja. Iya betul, kamu gak kenal Tuhan. Kamu hanya tahu Tuhan tapi engkau gak mengenal dia. Mengampuni itu bukan melupakan saudara. Sekali lagi, mengampuni bukan melupakan. Jadi kalau saudara di saat hari-hari ini, Tuhan suruh kita belajar untuk pengampunan dan mengampuni, lakukan. Karena firman yang suruh. Apa artinya firman disampaikan? Apa artinya firman dibaca, firman didengar, tapi tidak dipraktekkan? Yakobus bilang, jangan jadi cuma pendengar, tapi jadi pelaku. Nah, kalau saudara mau hari ini belajar untuk mengampuni, 3 sukacita mengasihi akan kita belajar. Yang pertama, klik. Yang pertama, kita akan ada hubungan intim dengan Tuhan. Kalau saudara hari mau mengampuni, saudara akan intim dengan Tuhan. Betapa besar yang Tuhan beri kepada saudara kalau kita mau mengampuni. Kita baca dalam Imamat 10 ayat 3. Kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Saudara-saudara lihat. Tuhan akan menunjukkan kemuliaan di depan saudara apabila saudara mau mengampuni. Jadi harga mati buat saudara untuk bisa mengampuni. Jadi saudara akan intim dengan Tuhan. Saudara tahu Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup saudara. Saudara tahu bahwa Tuhan adalah penolong. Maka Tuhan sudah katakan apabila engkau tidak mengampuni, Bapamu tidak akan mengampuni. Jadi saudara hari ini kalau sudah punya keintiman dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah menolak untuk melakukan yang benar. Engkau tidak pernah menolak apa yang Tuhan perintahkan. Engkau tidak akan pernah menolak apa yang Tuhan suruh buat saudara lakukan. Jadi kerjakan terus menerus. Walau itu berat buat hidup kita. Walau itu beban buat diri kita. Tetapi ingat, demi keintiman. Lihat kalau orang pacaran saudara, kalau lagi intim apa saja dia lakukan saudara. Apa saja dia kerjakan. Apa saja dia perbuat. Walau waktunya harus tersita, uangnya habis. Ya, bahkan tenaganya pun juga harus dia
porsir untuk demi mendapatkan cinta, apa saja dilakukan? Lihat Yakub, pada waktu dia belum mendapat Rahel, setelah dia mendapatkan Lea, dia berani untuk kerja lagi saudara. Demi apa? Demi cinta. Kalau orang yang demi cinta aja mau berkorban, kenapa demi intim dengan Tuhan engkau gak mau berkorban? Korbannya gampang, mengampuni. Amin. Korbannya gampang, mengampuni. Mari kita lihat statementnya. Inilah perbedaan antara cara kita mencintai dan cara Tuhan mencintai kita. Kita seringkali mencintai cinta yang semu, palsu kepada pasangan kita. Ataupun kepada orang yang kita sayangi. Seringkali kita semakin berkurangnya kadar cinta kita kepada orang yang kita kasih. Namun berbeda sekali dengan Tuhan mencintai kita. Lihat Yeremia 31:3 katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan terus konsisten dengan cintanya kepada kita. Walaupun kita tidak mencintai dia, tetapi dia tetap mencintai kita. Kasih upomone, kasih di mana walau kita tidak setia, dia tetap setia. Itu akan menjadi bagian dan milik saudara sebagai pengikut-pengikut Kristus yang abadi. Pengikut-pengikut Kristus yang memperoleh keselamatan. Jadi saudara tidak ada lagi untuk saudara intim dengan Tuhan, ingin mencintai Tuhan, tetapi tidak mencintai hukum-hukumnya, ajaran-ajarannya, aturan-aturannya. Tidak mungkin. Kalau saudara sayang sama orang tua saudara, saudara mencintai orang tua saudara, saudara akan mendengar apa yang dia bicarakan, saudara akan mendengar apa yang dia katakan. Tentunya yang baik ya saudara, ketika dia mengajar yang baik, saudara harus dengar. Tapi ketika yang kurang baik, saudara pilah-pilah. Supaya apa? Supaya kita jangan ikut-ikut dalam hal yang salah. Amin. Yang kedua kalau sudah perhatikan hari ini. Kalau kita mau mengampuni ada ketaatan dan kesetiaan. Jadi kalau orang yang mau mengampuni itu dia punya ketaatan. Dia punya kesetiaan dalam melayani Tuhan. Ya jelas kenapa? Karena dia sudah melakukan perintah Tuhan. Ya kalau orang yang punya sukacita mengampuni, dia akan taat dan setia dalam melayani Tuhan. Demi ketaatan dan kesetiaan untuk mengampuni itu akan dia berikan dengan mudah. Tapi kalau dia gak taat, dia gak setia, maka dia begitu berat untuk mengampuni. Karena gak sejalan. Tujuannya apa dia gak tahu. Ya, intinya apa dia gak pernah tahu. Sebenarnya kalau orang yang jadi orang Kristen, susah-susah gampang. Dia harus melakukan apa yang dilakukan. Rasa benci mungkin ada. Tapi rasa benci itu tidak membungkus dia untuk dia tidak berbuat baik. Untuk dia tidak berbuat benar. Tetapi itu dia geser seperti sebuah lem untuk membungkus bungkusan itu. Artinya apa? Menjadi perekat saudara. Jadi kita diingatkan nih terus nih sama Tuhan. Kalau engkau mengampuni, engkau taat loh dalam setia melayani Tuhan. Jadi kalau engkau gak mengampuni, ketaatan kesetiaanmu itu bohong. Ya kita gak mau terus berdusta. Yohanes 14 ayat 21 bilang apa? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia mengasihi aku. Ya, kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau saudara belajar untuk mengampuni, dia akan pegang perintah Tuhan. Dia akan pegang semua apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Statementnya bilang begini. Ketaatan berarti kita menaklukkan diri kepada otoritas Tuhan yang kita percaya. Tidak pernah bersalah di dalam firman-Nya. Kesetiaan berarti hari ke hari kita akan menjalani dengan komitmen. Meskipun mungkin ke depan hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Kita perlu setia ikut Tuhan. Kita perlu taat kepadanya. Dalam segala hal yang kita kerjakan. Ini bukan panggilan hanya kepada mereka yang ingin menjadi hamba Tuhan. Atau yang melayani Tuhan di ladangnya. Tetapi panggilan Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Jadi untuk intim dan taat ketika kita mau melayani Tuhan dengan cara kita mengampuni. Itu bukan cara orang-orang yang hanya sebagai hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang sebagai pelayan Tuhan. Tapi jemaat Tuhan juga berlaku. Pak, Bu, kita berlaku. Kalau kita mau taat, bukan hanya ketaatan itu ditengok kepada orang-orang yang sedang melayani Tuhan. Kita yang hanya jadi pendengar saja. Kita yang hanya sebagai orang yang duduk-duduk di dalam gereja. Kita juga hanya sebagai orang-orang yang notabene mungkin hanya sebagai orang yang mengikuti ibadah. Bukan berarti engkau bebas untuk engkau tidak berbuat benar. Bebas untuk engkau tidak mengampuni. Engkau harus juga mengampuni. Amin. Amin, haleluya. Yang terakhir saudara, kalau saudara mengampuni, ada berkat menantimu. Mengampuni itu ada berkat. Berkat apa sih?
Loh, saudara tidak lagi punya ruang piring sakit hati dalam diri saudara, piring kecemasan, piring ketakutan yang selalu mengganggu kita untuk kita tidak diberkati. Kalau kita mengampuni, kita akan mudah diberkati. Bayangkan kita nggak ngomongan sama dia, itu rugi loh saudara, kerugian. Berkat jangan berpikir harus selalu uang loh saudara. Berkat adalah sukacita juga berkat buat saudara. Ketika saudara mengampuni, wow, rasanya itu kita nggak jadi beban saudara. Waktu kita mengampuni kita nggak merasa dilema dalam hidup kita. Kalau kita dilema saudara artinya apa? Terhenti. Sukacita kita hilang, kita nggak ngomongan, kita jadi jaga jarak ya. Kita musuhan, bisnis kita jadi gagal, usaha kita jadi gagal. Kenapa nggak ada pengampunan? Jadi kalau kamu mau mengampuni, berkat Tuhan akan menanti saudara. Amin. Mika 7 ayat 18-19 bilang begini saudara. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. Yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya. Melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tuhan sudah buang jauh-jauh. Kalau engkau masih tidak mengampuni berarti engkau pungut lagi dosa-dosa yang sudah dibuang ke tubir-tubir laut. Selesai saudara. Hari ini adalah hidup dalam kemenangan, hidup dalam sukacita, hidup dalam pengampunan. Dan saudara jangan sampai mengulang. Jadi kalau saudara udah pakai pakaian baru, bukan lagi pakai pakaian lama, saudara harus selalu mengampuni. Kalau yang gak bisa mengampuni, ya siapapun, saudaramu, ya tantemu, om kamu yang sudah membuat salah atau mengecewakan dirimu, orang tuamu, papamu, cinkece, emu semuanya, ya apa Ii punya suami, ya Icong juga kita mengampuni, ya Kuku punya suami, Kucong juga kita harus mengampuni, sama Popo punya suami, Pocong bukan ya, kita punya suami Kungkung saudara, kita juga harus mengampuni. Jangan sampai saudara salah mengartikan. Kalau saudara mengampuni, berkat menanti. Statementnya bilang gini, betapa penting mengampuni. Sebab kita sendiri telah diampuni pelanggaran kita oleh Yesus. Dari sini kita diajar dan belajar mengampuni sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Dia. Allah ingin kita mengampuni dan memberi rahmat sebagaimana Dia tunjukkan. Dan saat kita memaafkan dan mengampuni, kita tidak mengatakan hal itu baik. Tetapi kita melepaskan mereka kepada Tuhan dan melepaskan jerat bagi kita. Jadi bukan berarti mengampuni itu kita melupakan. Kita tidak melupakan tetapi kita melepaskan mereka kepada Tuhan dan jerat hidup kita. Kalau orang banyak masalah saudara mumet, otaknya mumet, kepalanya pusing. Wah, stres saudara. Yuk yang terakhir kita baca sama-sama. Alkitab menegaskan segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pada segala kejahatannya. Bahkan firman Tuhan keras menyatakan bahwa jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Matius 6 ayat 15. Selain itu kita juga harus memaksa jiwa kita untuk memuji-muji Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita yakin hari ini engkau adalah orang-orang yang punya kemenangan. Jangan sampai engkau ikut perjamuan kudus tapi engkau masih simpan marahmu, simpan musuhmu, simpan semua kekecewaanmu dan kepahitanmu. Sudah kita lepaskan, bebaskan. Supaya perjamuan kudus yang kita laksanakan ini akan berdampak. Karena tema kita pada bulan Oktober ini adalah orang yang percaya, yang berdampak. Terima kasih saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan.
Kami memiliki semua yang Tuhan rindukan untuk terjadi dalam hidup kami. Yaitu kemenangan lepas kemenangan. Bapa berkati kami ketika kami hari ini mendengar kebenaran firman-Mu. Akan menjadi berkat selalu yang menyertai hidup kami. Tuhan, hari ini kami minta pimpinan dan penyertaan Tuhan selalu dan selalu ada dalam hidup kami dan membuat kami orang-orang yang tampil beda. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami akan selalu berikan pengampunan, pengampunan, dan pengampunan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat kita. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita. Saudara sudah siapkan roti dan air anggur saudara. Dan kiranya perjamuan kudus kita tetap menjadi kusuk dan menjadi kudus di hadapan Tuhan dengan apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Musik akan alunkan satu pujian. Kita berdoa. Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32. Nanti hambanya Bapak Pendeta Samuel yang akan membacakannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan itu, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui kebutuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Katakan amin. Puji Tuhan. Setelah saudara membaca firman Tuhan, ada berapa yang ingatan-ingatan Tuhan supaya saudara tidak lupa. Kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus ini adalah untuk membalikkan ingatan saudara, hati saudara, betapa besar pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Bukan dengan cara yang mudah dihadapinya, tapi dengan cara yang sangat luar biasa. Saya secara pribadi tidak mampu. Saya secara pribadi saya tidak sanggup untuk menghadapinya. Tapi Tuhan baik. Dan pada waktu itu dia kalah, malam dia datang bersama dengan murid-murid yang berkumpul. Dia mengambil roti, dia katakan, inilah tubuh yang terpecah-pecah bagimu. Saudara-saudara, ini adalah bagian untuk saudara miliki, supaya saudara menjadi kesatuan dengan Bapa di surga. Saudara percaya kalau roti ini adalah tubuh Yesus? Pasti saudara percaya. Tuhan mau mengorbankan buat saudara karena dia mengasihi saudara dan saya. Dan dia tidak pernah berhitung bagaimana cara dia untuk menerima kembali dari saudara. Tidak. Kasihnya yang besar itu. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, malam itu juga dia mengambil cawan, dia katakan, inilah darahku, darah yang tertumpah bagimu. Biar ini boleh menjadi sumber kekuatan buat saudara dan saya juga. Dia akan menyucikan, meluruskan buat kita semuanya. Mari kita nikmati bersama-sama. Perjamuan ini boleh menjadi kemenangan buat saudara.
kasih bagi dia kebaikan Tuhan. Hinamara masih kideruria lamara sanda. Kidia lama sede deruria lama sanda. Takara kasih kiria lama sanda. Terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Biar ini boleh menjadi kesukacita dalam kehidupan kami, bahkan kemenangan dalam hidup kami. Kami pegang tubuh-Mu Tuhan yang kami jatuh dalam hidup saya, supaya saya boleh menjadi berkat, supaya saya boleh menyampaikan Injil di mana pun Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, menyatu dalam hidup percaya dan iman kami. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia menyerahkan dirinya dan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu percaya kalau roti ini adalah tubuh Yesus? Katakan amin. Apakah Bapak Ibu percaya kalau tubuh ini telah membangkitkan hidupmu? Bahwa tubuh ini telah menyelamatkan kehidupanmu? Kalau engkau percaya, mari kita makan bersama-sama. Katakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat cawan tinggi di atas kepala kita kembali. Dan dalam malam itu Tuhan katakan, inilah darah. Darah yang tertumpah, darah yang tercurah. Biarlah ini juga boleh menjadi kekuatan bagi iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya kalau air anggur ini adalah darah Yesus? Katakan amin. Darah yang membawa hidupmu dengan kesucian daripada dosa-dosamu. Darah yang akan membawa engkau dalam kesembuhan, dalam kesehatan. Kalau engkau percaya, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Tidak malam masih kiriara malam masih. Maka tanganmu kiriara malam masih kiriara masih. Sucikan segala dosa kami. Lepaskan kami dari sakit penyakit kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diberikan ketetapan hati, yang takut diberikan keberanian. Biarlah oleh darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbal Sanda, ya Rabbal Sikior, ya Rabbal. Percayalah engkau yang sakit hari ini Tuhan sudah sembuhkan. Percayalah engkau yang lagi takut Tuhan sudah berikan keberanian. Yang lagi bimbang Tuhan berikan ketetapan hati. Percayalah dan percayalah. Ya Rabbal Sanda, ya Sikior, Rabbal. Terima kasih. Terima kasih buat perjamuan. Terima kasih Yesus. Perjamuan kudus akan dimateraikan. Kembali lagi kita angkat kedua tangan kita. Dan apa aja Bapak Pendeta sama kita berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama menikmati perjamuan kudus, Amin. makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan. Mengingat betapa besar kasih-Mu kepada kami, Engkau rela mati untuk keselamatan kami, agar supaya kami mendapatkan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menanggung segala penyakit kami. Bilur-Mu menyembuhkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang senantiasa memperdulikan dalam kehidupan kami, di mana saat ini kami telah bisa bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kesempatan ini kami meteraikan perjamuan kudus hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan acara kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita saat ini akan akhiri di dalam doa. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai pengampunan. Oleh karena itu ajar kami Tuhan, bentuk hati kami agar supaya hati kami memiliki hati yang lemah lembut sehingga kami bisa mengampuni sekalipun orang di sekeliling kami menyakitkan kami. Namun kami percaya dengan belas kasihan Tuhan kami bisa melepaskan pengampunan itu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yuel Sakaria yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara biar anugerah Tuhan turun atas negeri ini sehingga negeri kami akan bebas dari COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri kebaktian di kesempatan ini di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara semuanya, kita terima berkat. Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Terima berkat.